kitab Ad-Durarul Bahiyah karya Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah sampai pada babun atau faslun fi ahkamil hadi, tentang hukum-hukum binatang hadiyu. Binatang hadiyu itu apa sih? Binatang hadiyu adalah sembelihan orang-orang haji. Jadi kemarin sudah kita bahas tanggal 10 Dzulhijjah, orang haji amalannya ada 4: ramyun, nahrun, halqun, tawafun. Melempar jumrah, menyembelih, gundul, tawaf ifadah. Nah, yang kita bahas di sini nomor 2 yaitu nahrun, menyembelih, yaitu menyembelih binatang hadiyu. Kalau kita sedang tidak haji, kita menyembelih juga pada tanggal 10 itu, tapi sembelihannya bukan disebut hadiyu, tapi disebut adhahi atau udhiyah. Jadi sama-sama korban tanggal 10 Dzulhijjah, tapi yang dari haji ini disebut hadiyu, dari kita yang bukan haji disebut udhiyah. Beliau mengatakan wal hadiyu, dan binatang hadiyu itu afdaluhu, yang paling afdal adalah satu al-badanatu, unta yang gemuk, thummal baqaratu, kemudian sapi, thumma syatu, kemudian kambing. Urutannya unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Urutan ini didapat dari mana? Didapat dari sabda Nabi SAW tentang fadilah mandi Jumat. Beliau mengatakan, man yaghtasala yaumal jum'ah ghuslal janabah thumma raha fi sa'atil ula faka'annama qarraba badana. Siapa yang mandi Jumat seperti mandi jenabat, kemudian datang pada jam yang pertama, dia seperti korban seekor unta. Nah, di sini oleh Nabi disebutkan unta dulu. Siapa yang datang pada jam yang kedua seperti korban seekor sapi, berarti sapi nomor 2. Siapa yang datang pada jam yang ketiga seperti korban kambing gibas, berarti kambing nomor 3. Siapa yang datang pada jam yang keempat seperti korban ayam, tapi korban ayam untuk Idul Adha tidak bisa, ya. Karena Allah menetapkan bahwa korban Idul Adha itu dari bahimatil an'am, sehingga harus salah satu dari 3, kambing, sapi atau unta. Demikian juga hadiyu sama. Demikian juga dalil yang kedua adalah perbuatan Nabi SAW. Pada waktu beliau haji wada, beliau menyembelih apa hadiyunya? Beliau menyembelih unta, jumlahnya 100 ekor unta. Dan ini saya yakin belum ada sekarang ini umat Islam satu orang nyembelih 100 ekor unta. Saya niat Pak, ya. Seandainya duit saya banyak sekali, jadi miliarder atau triliuner, ya, duitnya banyak, nah, saya niatkan menyembelih 100 ekor unta seperti Rasulullah SAW. Kalau nggak ada unta di Indonesia, ya 100 kambing lah, ya, atau 100 sapi, ya. Ya, niat aja kan nggak apa-apa, ya, niat yang bagus, ya. Ini adalah urutan untuk binatang hadiyu. Kalau untuk binatang udhiyah, korban Idul Adha, maka terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama, mana yang lebih utama. Sebagian mengatakan lebih utama adalah kambing. Kenapa? Karena Nabi pada waktu Idul Adha, beliau menyembelih korban udhiyahnya kambing gibas jantan yang mahal, yang gemuk, bukan unta. Unta itu ketika apa? Haji. Ada juga yang berpendapat ya sama saja, ya hadiyu, udhiyah, ya ala kulli hal ada perselisihan pendapat, tidak ada masalah, kita ikuti salah satunya. Kemudian waktu juziul badanatu, dan unta itu mencukupi, wal baqaratu, juga sapi itu mencukupi, an sab'atin, untuk 7 orang, sama dengan korban Idul Adha. Dan ini pendapat mayoritas para ulama, menyamakan antara unta dengan sapi. Sebagian kecil ulama membedakan, kalau unta itu bisa untuk 10 orang. Dan ini pendapat meskipun minoritas, tetapi dalilnya sahih. Riwayat Ibnu Majah, demikian juga riwayat Tirmidzi dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW pernah berkorban itu, beliau itu mengatakan al-jazura an ashratin, unta itu bisa untuk 10 orang.
Meskipun kita tidak akan menyembelih onta ya, tidak nemu onta di Indonesia, tapi kan teori-teori begini perlu kita ketahui sehingga suatu saat kalau seandainya banyak onta di Indonesia, nah ini bisa kurbannya sampai 10 orang maksimal. Kemudian wa yajuzu lil muhdi, boleh bagi orang yang menyembelih hadyu ayyakula min lahmi hadyi, memakan dari daging hadyunya tersebut, wa yarkaba alaihi, boleh juga menungganginya. Karena apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruhkan hal tersebut. Ada seseorang membawa binatang hadyu, dituntun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan irkab, ya, naikilah kamu. Dan perintah Nabi untuk menaiki ini sesuai dengan kalam Allah dalam surah Al-Hajj ayat 33. Allah mengatakan lakum fiha manafi' ila ajalin musamma. Kalian mendapatkan manfaat-manfaat dari binatang hadyu tersebut sampai waktu yang ditentukan. Thumma mahilluha ilal baitil atiq, kemudian nanti disembelih di Ka'bah, di dekat Ka'bah. Maksudnya di Mekkah. Nah, maka di sini Allah mengatakan manafi', beberapa manfaat. Salah satunya apa? Ditunggangi, tidak ada masalah. Jadi ini tidak termasuk melecehkan binatang hadyu. Binatang Idul Adha juga boleh, kita bawa sapi, nah, daripada dituntun, ditunggangi. Kalau bisa loh, Pak. Kalau nggak bisa nggak usah neko-neko, malah tiba loro kabeh. Adapun boleh makan itu berdasarkan kalam Allah dalam surah Al-Hajj ayat 36. Fa idza wajabat junubuha fakulu minha. Kalau binatang itu sudah jatuh ke tanah karena disembelih, maka silahkan makan. Nah, dipersilahkan makan oleh Allah berarti boleh makan. Beda lagi dengan binatang nazar. Kalau seseorang nazar, maka dia hewan nazarnya tersebut tidak boleh dia makan sama sekali, dia harus sedekahkan semuanya kepada orang-orang. Demikian juga kalau ada orang yang menyembelih untuk orang mati, misalnya bapak sudah mati, nah besok itu korban, saya pengen korban 2, satu untuk saya, satu untuk bapak yang sudah wafat. Boleh enggak? Menurut sebagian ulama boleh. Tapi kalau engkau korban untuk bapak yang sudah mati, secuil daging pun tidak boleh kamu ambil. Secuil aja nggak boleh, sak sendok nggak boleh. Tapi kalau korban Idul Adhamu sendiri silahkan. Karena itu biasanya panitia tanya ya, Idul Adha ada yang korban untuk yang sudah mati, gimana ini? Ya sudah diterima, nggak apa-apalah. Menurut pendapat yang sebagian ulama boleh. Supaya dagingnya banyak, diterima aja. Tapi nanti yang korban itu dia tidak boleh makan sedikit pun dari daging tersebut. Kenapa? Dia korbankan untuk orang tuanya yang sudah mati. Nah, kalau dia pengen makan gimana? Ya dia makan dari korban dia sendiri. Kan korbannya 2 kan dia, korban untuk dia dan korban untuk yang sudah mati kan. Kemudian wayundabulahu, dan disunahkan untuknya isy'aruhu wa taqliduhu. Istilah isy'ar dan taklid ini istilah yang perlu diketahui orang haji. Orang haji disunahkan melakukan isy'ar. Apa itu isy'ar? Isy'ar itu ngasih tanda. Bagaimana cara ngasih tanda kepada binatang hadyu? Caranya punuk onta itu ya, ditusuk satu sisinya. Setelah keluar darahnya, maka diusapkan darahnya pada punuk tadi. Nah, itu adalah menandai kalau ada onta punuknya kok tergores darah, itu berarti tanda sebagai binatang apa? Hadyu. Nah, itu kan berarti menyiksa. Nah, karena diajarkan Nabi ya, jadi sunnah, yundabu, disunahkan. Kalau kita tidak punya urusan apa-apa, tiba-tiba nusuk onta, nah itu menyiksa. Tapi ini ada urusan untuk menjaga binatang ini supaya tidak diganggu, maka dikasih tanda. Cara ngasih tanda, Nabi mencontohkan kayak begitu. Dan ini insya Allah nggak sangat melukai, sehingga tidak ada masalah. Karena tusukannya cuma sedikit aja, yang penting keluar darah, dioleskan. Adapun taklid itu memberikan kalung. Nah, kalau dulu Nabi ngasih kalung kepada binatang hadyunya itu dengan sandalnya. Sandalnya kan ada sandal kanan kiri kan, nah, itu diambil kemudian digantungkan pada binatang hadyu ini. Tapi sekarang ini prakteknya orang haji nggak ada yang melakukan ini. Kenapa? Dia cuma pesan aja, sudah jadi langsung
dalam bentuk daging. Jadi dia nggak tahu menau kambingnya kayak apa, untanya di mana, saking banyaknya orang. Ya nggak ada masalah. Tapi hendaklah orang-orang yang mewakili penyembelihan tersebut melakukan hal-hal ini. Isyarnya dilakukan, taklidnya juga dilakukan. Nah, dikalungi tidak harus dengan sandal, ya. Pokoknya dikalungi dengan sesuatu yang menandai bahwa ini adalah binatang hadiyu. Kemudian waman ba'atsa bihadin, barang siapa yang membawa binatang hadiyu dari kampungnya dikirim ke Mekah, lam yahrum alaihi syai'un, tidaklah haram atasnya sesuatu, mimma yahrum alal muhrim, apa-apa yang haram terhadap orang ihram. Maksudnya gini, kalau kita dari Indonesia bawa binatang hadiyu, kambing Indonesia kita bawa untuk disembelih sebagai hadiyu nanti di Mekah. Tapi ini nggih neko-neko, kambing dari Indonesia dibawa ke Mekah, ngopo tidak nggowo. Tapi seandainya, nah maka setelah kita mengirimkan kambing tadi ke Mekah, maka sebelum kita masuk ihram itu kita masih bebas melakukan apapun juga. Potong kuku boleh, pakai parfum boleh, jima boleh, ya, karena belum ihram. Meskipun sudah mengirim apa? Binatang hadiyu. Karena itulah Imam Syafi'i berpendapat bahwasanya orang yang ingin kurban Idul Adha, kalau dia masuk tanggal 1 Dzulhijjah, dilarang untuk apa? Potong kuku kan? Nah, larangan ini menurut beliau hanya makruh, tidak haram. Memang ada dua pendapat, ya. Ada pendapat yang mengatakan haram, tidak boleh potong kuku. Ada yang berpendapat makruh, dan itu pendapat Imam Syafi'i. Kenapa? Berdasarkan pembahasan ini tadi, ya. Nabi dari Madinah membawa hadiyunya dikirim ke Mekah. Nah, setelah mengirim itu Nabi selama perjalanan ini tetapi belum ihram lagi. Beliau sama sekali masih halal untuk melakukan segala macam tadi, jima, potong kuku dan sebagainya. Tapi sebaiknya memang kalau kita sudah niatan untuk kurban Idul Adha, mulai tanggal 1 tidak usah potong kuku, tidak usah potong rambut, tidak usah cabut bulu, segala sesuatunya itu, karena dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun larangannya hanya makruh, ya. Sama dengan larangan untuk menutup mulut ketika sholat. Kita sekarang kan takut corona, ya. Pakai masker gimana? Ya pas sholat dilepas sajalah. Kenapa? Dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan larangannya hanya makruh, ya meskipun makruh, tapi kan larangan, ya sebaiknya kita taati. Baik, kita lanjutkan babul umrah al-mufradah, bab umrah saja. Jadi pembahasan-pembahasan yang lalu itu adalah umrah yang digabung dengan haji. Nah, sekarang pembahasan umrah khusus. Yuhrimu laha, seseorang yang umrah itu melakukan ihram untuk umrah minal miqat, harus dari miqat. Nah, miqat sudah kita bahas kemarin, ada 4, ya. Juhfah, Yalamlam, Dzulhulaifah, sama satu lagi apa? Qarnul Manazil. Nah, dari 4, salah satu dari 4 miqat ini. Ihramnya harus dari situ, tidak boleh dari melewatinya. Kalau sebelumnya gimana? Sebelumnya malah boleh, tetapi tidak utama. Jadi misalnya panjenengan naik pesawat terbang dari Jakarta. Panjenengan itu terkenal suka ngantuk. Nanti kalau diberitahu bahwasanya ini pesawat sudah di atas miqat, panjenengan khawatir, wah saya khawatir pas tidur, karena saya itu kalau tidur ngeplok udah. Diberitahu nggak dengar. Nah, maka dari Jakarta panjenengan ihram nggak apa-apa. Kenapa? Karena apa? Khawatir tadi. Tapi hukumnya apa? Tidak utama atau makruh. Sebaiknya antum betul-betul nunggu sampai miqat. Nah, begitu ada pemberitahuan ini sudah miqat, nah kita mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Itu yang disebut ihram untuk umrah. Kecuali wa man kana bi Makkah, kecuali orang yang sedang berada di Mekah, maka dia tidak ke tempat-tempat miqat tadi. Kharaja ilal hil, dia cukup keluar ke tanah halal. Jadi Makkah ini kan tanah haram. Nah, ketika panjenengan mau umrah gimana caranya? Keluar ke tanah haram. Karena itu Aisyah waktu itu di Mekah, dia pengen umrah, dia disuruh oleh Nabi ke Tan'im. Tan'im itu adalah tanah halal yang paling dekat dengan tanah haram Mekah. Nah, maka keluar ke situ, kemudian mengucapkan labbaik Allahumma umratan, baru kemudian menuju ke Mekah. Itu khusus bagi yang berada di mana? Di Mekah. Kalau kita dari Indonesia nggak boleh dari Mekah, kelewat nih. Harus pas miqat baru kemudian mengucapkan niat.
Thumma yatufu, kemudian tawaf. Nah, ini amalan kedua, tawaf. Ini sebelum saya lanjutkan nih, saya mau ngetes santri nih. Boleh ya? Rukun umrah ada berapa? Rukun umrah ada 3 ya. Pertama ihram, kedua tawaf, ketiga sa'i. Kalau rukun haji ada berapa? Ada 4 ya. 3 sama ihram, tawaf, sa'i, tambah satu lagi apa? Wukuf di Arafah. Nah, di sini beliau mengatakan tsumma yatuf, kemudian tawaf. Ini adalah rukun yang kedua. Nah, tawaf sudah kita bahas kemarin, setarnya dari Hajarul Aswad, kemudian muter 7 kali, kembali ke Hajarul Aswad. Jadi dimulai dengan mencium Hajar Aswad, ditutup dengan mencium Hajar Aswad kalau bisa. Sudah selesai tawaf, ditutup dengan apa? Salat sunnah tawaf. Membaca surat apa kemarin? Al-Kafirun sama Al-Ikhlas. Setelah itu balik lagi ke Hajar Aswad untuk mencium kalau bisa. Kalau enggak bisa ya udah. Wa yas'a, kemudian sa'i. Nah, sa'i sudah kita bahas juga kemarin. Mulai dari Safa kemudian menuju ke Marwah, dihitung 1 putaran. Kemudian Marwah ke Safa 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini sa'i ini adalah rukun yang ketiga. Dan sa'i ini boleh disebut juga tawaf. Karena kan keliling juga kan, Safa ke Marwah, Marwah ke Safa, keliling. Keliling itu dalam bahasa Arab disebut apa? Tawaf. Karena itu Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Fala junaha 'alaihi an yattawwafa bihima." Dia tawaf pada keduanya, maksudnya sa'i pada keduanya. Surat Al-Baqarah ayat 168. Jadi Allah menyebut sa'i dengan istilah apa? Tawaf. Maka tawaf itu ada 2 macam ya. Tawaf yang betul-betul tawaf, ada juga tawaf sa'i, disebut tawaf juga. Kemudian yang berikutnya, wa yahliqu, dan dia menggundul rambutnya, au yuqassir, atau mencukur rambutnya. Mencukur maksudnya tidak gundul. Nah, kalau ini bukan termasuk rukun umrah, tetapi wajibat umrah ya, termasuk kewajiban-kewajiban umrah. Nah, kemarin sudah saya sampaikan kaidah ya. Kalau rukun-rukunnya semuanya sudah dilakukan, itu sudah sah hajinya atau umrahnya. Jadi seandainya ada orang melakukan hanya 3 tadi, okay? Ihram, tawaf, sa'i. Habis itu enggak melakukan yang lain-lain, okay? Yaitu hajinya umrahnya sudah sah. Tetapi kalau dia meninggalkan kewajiban-kewajiban, nanti ada dendanya, okay? Tapi sahnya sah. Tapi kalau salah satu dari rukun-rukun tadi ada yang tidak dilakukan, maka ini belum sah, okay? Karena namanya rukun itu harus dilakukan. Seperti sholat ya, rukunnya harus dilakukan. Ada orang sholat tanpa baca Fatihah, ya ini tidak sah sholatnya. Tayyib, antara gundul dengan cukur biasa, lebih utama mana? Lebih utama gundul. Kenapa? Dalilnya 2. Pertama, karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan terlebih dahulu gundul daripada cukur. Pada surah Al-Fatah ayat 27, muhalliqina ru'usakum wa muqassirin, menggundul atau mencukur biasa. Nah, ketika Allah sebutkan pertama, menunjukkan ini lebih utama. Dalil yang kedua, bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan orang yang gundul ketika tahallul ini 3 kali doa. Ya Allah, ampuni muhalliqin, ampuni muhalliqin, ampuni muhalliqin, dan ampuni muqassirin. Nah, berarti yang cukur biasa itu hanya dapat 1 doa ampunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan shaf pertama sama shaf kedua ya. Yang sholat di shaf pertama dapat doa ampunan dari Nabi 3 kali, yang di shaf yang kedua dapat 1 kali. Hadisnya sudah kita tampilkan dulu, nggak perlu ditampilkan lagi. Apalagi ini mati, nggak perlu ditampilkan. Nah, ini sebenarnya fungsinya ditampilkan ini supaya semuanya bisa membaca dalil, semuanya terbiasa membaca hadis, apalagi kalau bisa hafal lebih bagus lagi. Jadi dalil-dalil yang sudah kita baca ini, kalau panjenengan pulang ke rumah hafal, wah udah jadi kiai sudah, ngalahkan saya pasti. Karena saya juga nggak hafal. Saya hanya hafal kata kuncinya, untuk mencari dalil itu kata kuncinya ini, kata kuncinya ini. Tapi kalau disuruh membaca dari awal hadis sampai akhir hadis nggak hafal saya.
Baik, kembali ke sini. Wahia masyru'atun, dan umrah itu disyariatkan fi jami'is sanah, sepanjang tahun. Berbeda dengan haji ya. Haji hanya dilakukan pada apa? Bulan-bulan 3 saja. Al-hajju ashhurun ma'lumah. Yaitu bulan Dzulqa'dah, apa? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, maka umrah ini bebas. Tetapi meskipun bebas, umrah paling utama itu umrah pada bulan Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan." Umrah di bulan Ramadan itu sebanding dengan ibadah haji. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan hajjatan ma'i, sebanding dengan haji bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sekaligus menunjukkan bahwa ibadah pada bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan. Menunjukkan juga bahwa ibadah sunnah pada bulan Ramadan pahalanya seperti ibadah wajib. Karena umrah itu sunnah, sementara haji itu apa? Wajib menurut sebagian ulama ya. Umrah sunnah, haji wajib. Nah, Nabi mengatakan umrah di bulan Ramadan seperti ibadah haji, berarti amalan sunnah di bulan Ramadan seperti amalan wajib. Adapun hadis yang mengatakan di dalam kitab Fadilah Amal karya Syekh Kandahlawi, sesungguhnya amalan sunnah di bulan Ramadan sebanding dengan amalan wajib, nah itu hadisnya hadis yang dhaif ya. Karena kita juga mengkaji kitabnya Syekh Kandahlawi ya. Kita pilah-pilah ya, yang hadis sahih kita katakan sahih, yang dhaif kita katakan dhaif, supaya semuanya pembacanya jadi paham. Baik, sampai di sini sudah selesai pembahasan masalah haji dan umrah. Adapun pembahasan berikutnya saya yakin lebih bagus ditunda pada waktu yang akan datang, karena babnya bab nikah, Pak. Bab nikah ini yang senang anak-anak muda nih. Kalau orang-orang tua udah nggak senang karena terlanjur sekasep, nanti malah menyesal, wah aku dhisik orang ngono, malah nanti pengen nambah lagi. Karena itu saya buka tanya jawab saja, tapi kalau nanti tanya jawab nggak ada ya sudah, kita kita lanjutkan bab nikah, nggak ada masalah. Monggo kalau ada